Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Heni Aulia dan Irma Firnanda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Globalisasi, Asimilasi, dan Budaya Mondial atau Budaya Global. Silahkan disimak. Globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Secara historis, globalisasi berarti meluasnya pengaruh suatu kebudayaan atau agama ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi antara lain mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, cepat dalam bepergian, menumbuhkan sikap toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri dan mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif globalisasi antara lain informasi yang tidak tersaring, perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikiran sempit, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Upaya menghadapi tantangan globalisasi. Cara-cara menghadapi era globalisasi yaitu menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Mencintai atau membeli produk di dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri yang dapat bersaing dengan produksi negara-negara maju, berusaha mengikuti perkembangan iptek, tidak bergaya hidup mewah-mewahan, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Syarat-syarat asimilasi. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. Terdapat jumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama, kebudayaan masing-masing atau kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Faktor-faktor asimilasi. Faktor pendorong asimilasi, faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi antara lain yaitu toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Faktor-faktor asimilasi. B. Faktor-faktor penghalang asimilasi. Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain yaitu 1. Kelompok yang terisolasi atau terasing biasanya kelompok minoritas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. 3. Persangka negatif terdapat pengaruh kebudayaan baru. Yang keempat, perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengikuti keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. Yang kelima, perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau rambut. Yang keenam, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Jenis-jenis asimilasi. Adapun jenis-jenis dari asimilasi yaitu 1. Asimilasi kebudayaan. Proses mengadopsi nilai kepercayaan dari suatu kelompok etnik atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kandungan nilai kepercayaan dari kelompok etnik baru. Yang kedua, asimilasi struktural. Proses
penetrasi kebudayaan dari suatu kelompok etnik ke dalam kebudayaan etnik lain melalui kelompok primer seperti keluarga, teman dekat. Ketiga, asimilasi perkawinan atau sering disebut asimilasi fisik yang terjadi karena perkawinan antar etnik atau antar ras untuk melahirkan etnik atau ras baru. Nah, selanjutnya budaya global. Jadi secara harfiah, pengertian budaya global dikutip dari IGI. Global adalah sekelompok manusia yang anggotanya saling mengenal berdasarkan kekhasan yang diukur dengan kombinasi ciri budaya, agama, perilaku, dan biologi. Penyebaran budaya global. Semakin berkembangnya globalisasi, semakin berkembang juga pengenalan dan penyebaran budaya-budaya pada setiap negara yang menyebabkan perubahan budaya serta pembentukan budaya baru karena penyatuan budaya satu dengan lainnya. Budaya global dan dapat mempengaruhi cara pikir setiap individu dikarenakan budaya lokal dan budaya asing lainnya bersatu dan setiap individu harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebudayaan yang ada, entah itu dengan cara akulturasi, difusi, maupun asimilasi. Dan kebudayaan baru disebut lambat laun akan menjadi kebiasaan budaya yang baru di dalam suatu kelompok individu tersebut. Nah, dampak budaya global. Beberapa contoh dampak positif dan negatif dari budaya global. 1. Dampak positif. Nah, bagi-bagiannya adalah semakin open-minded dalam berpikir, semakin maju dalam dunia teknologi, berkembangnya bidang pariwisata, mobilitas tinggi. Yang kedua, dampak negatif. Bagi-bagiannya, semakin lama kebudayaan lokal akan semakin tergerus oleh adanya kebudayaan asing yang masuk. Jika kita tidak bisa menyaringnya dengan bijaksana, kebudayaan lokal akan hilang dan akan berganti sepenuhnya menjadi kebudayaan asing lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya sikap individualisme. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan, menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri-ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Berbagai macam tradisi dan adat istiadat yang memiliki Indonesia seperti menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia menjadi kaya karena kekayaan budaya itu ditambah lagi dengan maksudnya berbagai unsur budaya asing ke dalam Indonesia melalui proses asimilasi, di mana asimilasi itu sendiri adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Asimilasi ini bisa terjadi pada golongan minoritas dan golongan mayoritas pada suatu tempat. Budaya global sangat berpengaruh pada kehidupan di dunia ini, dan setiap individu pasti merasakan dampaknya. Dengan budaya global, kita akan menjadi lebih open-minded person, dapat menghargai budaya lain, tetapi tetap menjaga kelestarian budaya lokal agar tidak ada kasus pencurian antar budaya. Pada akhirnya, kita harus dapat menyaring mana yang dapat memuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap bisa menjaga kelestarian peserta keaslian kebudayaan lokal. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.